kita selalu nuntut sama suami itu dosa nggak sih itu? Sri nanya, bagaimana dosa nggak? Ya dosa. Kalau kita selalu nuntut sama suami itu dosa nggak sih itu? Sri nanya, bagaimana dosa nggak? Ya dosa. Allah saja bilang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi perempuan, dengerin, jangan cuma minta sama suami. Lihat Siti Hajar Sri, lihat Siti Hadijah, lihat Ummu Salamah, Robiah Adawiyah, Siti Aisyah, Asyifa dan semuanya. Mereka pekerja keras. Coba bayangin, kalau Anda hanya minta dengan suami, apalagi suami tidak punya kemampuan, ya dosa. Sri mikir, kalau suami nggak mampu beli mobil yang harga sekian, masa Allah, Sri kerja nggak? Kerja nggak kamu? Kerja sih, Ma. Nyari duit? Insya Allah nyari lah. Nyari duitnya di saku celana suami mah nyarinya. Bukan, maksud. Iya, bantu suami lah gitu, walaupun nggak seberapa gitu ya, Ma ya. Iya, makanya udah tahu susah nyari duit, dapatnya nggak seberapa, mikir sama suami minta beliin mobil. Kalau mobilnya 2 kali boleh, mobil-mobilan. Jadi punten. Iya. Jadi istri harus tahu kemampuan suami. Ya udah, yang jelas tetangga seperti itu juga belum tentu bahagia juga ya, Maya. Belum tentu bahagia. Punten, dari subuh sampai malam baru pulang. Duit banyak. Kapan istri dipelukin? Kapan dikecup? Kapan didekap? Suami pulang sore. Nyindir saya. Suami pulang sore, bawa duit pas-pasan, tapi istrinya dipelukin, dikecup, anaknya dimandiin, diajakin jalan-jalan. Nih contoh yang kurang baik. Jangan punya duit taruh balik, Bu. Jadi Bu, khairul umur awsatuha. Sebaik urusan yang sedang-sedang saja. Jangan berlebihan. Jangan sampai merusak kebahagiaan kita sendiri. Kita mobil udah nggak punya, banyak protes, ya udah makin juga jadi nggak bahagia ya. Makin merita batin. Laki sebel, kita gedek. Kapan bahagianya? Bersyukur dengan apa yang ada. Oke Sri. Ya, Mah, terima kasih Mah atas pencerahannya sama saya, Mah ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pintar sih, pintar. Oke, silakan duduk kembali. Oke, tepuk tangan ya buat Sri nih. Karena kayaknya yang mempunyai perasaan seperti ini tidak hanya Sri saja, banyak yang merasa seperti itu. Jadi ya udahlah, syukuri saja, jangan sampai kita harta nggak punya, hatinya juga dengki. Jangan lihat apa yang dimiliki orang, tapi syukur dengan apa yang dalam genggaman saya. Kalau orang ngelihat hanya yang dimiliki orang, sampai kapan kufur dengan nikmat Allah. Ya. Oke. Mungkin dia punya mobil tapi nggak bisa tidur karena cicilannya nggak selesai-selesai, bisa juga. Oke. Bapak ada yang mau nanya nggak dari Bapak? Sini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanya Mama yuk. Ayo. Baik Mah. Saya nama Iqbal Hafid dari Pulau Panjang, Masjid Talim Halidayah, Serang, Banten. Ya. Yang Bapak saya belum sarapan ya? Iya. Belum. Ya, lemes banget. Iya. Untuk biasa Mah. Bawa banyak begini repot juga yang sini larinya. Istri ikut gak? Istri sendiri? Kebetulan istri juga lagi ada acara lain. Oke. Baik Mah, yang saya tanyakan di zaman sekarang ini, apalagi di bulan Maulid ini, yaitu kelahiran Nabi, Ar-Rijalu Qawwamu 'alan Nisa. Namun saat ini wanita-wanita ini lebih sibuk dengan HP-nya, lebih sibuk dengan gadgetnya. Apabila disuruh untuk ibadah, luar biasa repotnya. Jadi bagaimana solusinya seorang suami untuk menyuruh istrinya tekala untuk ibadah sholat? Apa jawabnya? Bentar. Nah, saya nggak setuju dengan yang Pak Iqbal katakan. Saat ini perempuan lebih suka pegang gadget. Perempuan yang mana? Gue kagak.
Enak aja loh. Iya. Jangan disamakan semuanya, nggak bisa. Iya. Sebagian. Perempuan. Sip. Robah ngomongnya. Gue mah nggak terima. Iya. Nenek-nenek kayak saya nggak punya HP. Punya HP juga ditaruh, dipegangnya 2 hari sekali. Makanya kalau ada orang curhat perlu dijawab 3 hari. Kecuali yang muda nih, pegang HP. Nah, apapun yang terjadi, ibadah kepada Allah didahulukan. Talatun man kunna fihi wajada halawata minal iman. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilahi mimma siwahuma. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Wa yakrahu ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyukdaba pinar. 3 perkara. Kalau ada dalam diri seorang terasa lezat dan manisnya iman. 1, mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari yang lain. 2, mencintai orang lain karena Allah. 3, tidak mau kembali kepada kekufuran sebagaimana tidak mau dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi kalau istri Anda mengerti tentang agama, ngaji di tempat ngaji yang benar-benar belajar Quran, saya yakin ini nggak akan ada. Dan Anda sebagai suami wajib nasihatin. Yang jelas Anda tidak hanya menyalahkan. Action Anda bagaimana dengan istri Anda. Jangan mikirin bini orang, bini sendiri aja urusin. Iya siap. Bini kita. Ya. Udah. Makasih mah. Allahumma sa'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina wal istiqamah. Akhir kalam hadanakum wa yakum ajmain. Summassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1 penanya lagi, Mak. Boleh, Mak? Boleh. Siapa yang mau nanya? Mana? Silakan. Berdiri, Ibu. Mangga. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Hilda dari Majelis Taklim Al-Ahyar Banjaran Bandung. Tanya Mama yuk. Ayo. Bener kan? Izin Majalaya Soreang Banjaran Bandung. izin bertanya Ma. Ku izinkan. Dalam istilah kita ada yang namanya penyakit hati. Itu ada namanya iri, dengki, hasad sama hasud. Adakah perbandingan di antara perbedaan tersebut? Iri, dengki, hasad, hasud. Iya, iri dia tidak senang melihat orang lain bahagia. Kalau hasud, kalau dendam, kalau orang lain bahagia, pengen kebahagiaan tadi berpindah ke saya. Orang tadi habis-habisan. Nah, kalau misalnya hasad, dia mengharapkan semua kebahagiaan orang tadi saya mendapatkannya. Dia nggak usah bahagia, saya doang yang bahagia. Kalau hanya iri, toh Hilda, itu dia, ya Allah, pengen banget gue kayak dia, itu iri. Jadi yang paling parah adalah hasud, hasad. Bagaimana menyembuhkannya? Hilda lihat surat Bani Israil 82. Kata Allah dikatakan, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin." Aku turunkan buat kalian Al-Qur'an sebagai obat penyakit dalam dada dan rahmat bagi orang yang beriman. Obatnya banyak baca Quran yang ditadaburkan. Dibaca ayatnya, terjemahnya apa, maksudnya apa, tujuannya apa, isinya apa, diamalkan. Maka Allah yang bilang, penyakit hati akan sirna. Ya. Oke. Jadi udah bisa bedain ya iri, dengki, hasud, dan hasad. Ya. Terima kasih Ma. Terima kasih penjelasannya Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batuk. Pada batuk. Batuk Bu Haji. Yaudah, alhamdulillah. Jadi intinya hati kita yang harus dijaga ya Maya. Betul. Melihat keberhasilan, kesuksesan orang, kita ikut mensyukuri saja. Makanya Rasul bilang, dalam setiap tubuh ada segumpal daging. Kalau segumpal daging baik, semua tubuh baik. Kalau segumpal daging buruk, semua tubuh akan buruk. Apa itu hati? Hati. Oke. Begitu.
Ada dikit lagi satu penanya. Oke, siapa yang mau nanya? Yang ini silakan. Mangga. Saya bajunya baru soalnya Mangga. Silakan. Mangga Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. 150 real. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanya mama yuk. Ayo. Perkenalkan, saya Ibu Endang Yulianti dari Majelis Taklim Al-Hidayah, Pulau Panjang, Serang, Banten. Oke, Panjang. Mau nanya, Ma? Ya. Begini, misalnya kan di lingkungan kita ada seseorang ya yang mempunyai peran penting gitu, Ma. Terus kalau ada acara, ada musyawarah, jadi beliau itu sering ingin pendapat beliau yang diterima, iya. Jadi tidak mau menerima pendapat dari yang lain. Itu bagaimana kita menyikapinya, sedangkan beliau itu mempunyai peran yang penting gitu, mah. Bisa ketuanya soal diskusi, tapi pendapat dia yang harus diambil terus. Oke. Allah yang bilang, Mbak Endang, la ikraha fidin. Tidak ada paksaan dalam ibadah. Contoh, yang wajib haji yang mampu. Yang tidak mampu tidak haji nggak dosa. Yang wajib zakat orang yang nisab. Yang tidak nisab tidak wajib zakat. Ngerti nggak maksud saya? Kalaupun dia ketua ke siapa pimpinan tertinggi, kalau pendapat dia tidak membuat maslahat semua warganya, ditolak. Silakan Mbak Endang lihat surat Ali Imran 159. Wasawwirhum fil amri, bermusyawarah dalam segala urusan. Nggak bisa memaksakan kehendak karena demi kedamaian bersama. Dia kepala dari suatu organisasi, kalau dia memaksakan kehendak orang lain nggak suka, bagaimana mau jalan? Nggak bisa, Mbak Endang. Karena maaf, kita punya organisasi, punya komunitas itu yang berbeda keinginan. Anda lihat di dalam surat Ali Imran 104. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun. Muncul di permukaan orang yang selalu mengajak kepada kebaikan, mencegah perbuatan munkar. Semua orang yang beruntung. Kalau semua setuju. Kalau yang diajak nggak setuju, bagaimana untung? Rugi. Oke. Itu. Gitu, Mbak Endang. Terima kasih atas penjelasannya, Ma. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke lah, intinya mah ya udah kembali lagi ke hati, jaga hati ya seperti Mama sampaikan tadi, Maya. Ketika hati kita ada bikin iri ke orang, itu bisa setan ya menyelinap. Bukan bisa setan, memang setan. Pasti setan. Kalau itu langsung istighfar saja, Maya. Baca ta'uz, istighfar, berwudu dengan air dingin, kerjakan sembahyang salat mutlak 2 rakaat. Kenapa? Ketika 2 kali ruku kan pusat bernafsu di sini depan, kata hadis Nabi. 2 kali ruku bodong kita ketekuk, berkurang tuh nafsu. Berdiri 4 kali sujud, jauh berkurang. Seandainya pun masih ada, maka frekuensinya sudah rendah, mengatasinya lebih mudah daripada Anda tidak wudhu dan tidak sholat mutlak. Berarti itu tuh tips dari Mama, solusinya ketika ada iri dan dengki muncul di hati kita. Karena apa? Karena setan diciptakan dari api. Api hanya bisa padam dengan air. Wudhu Anda, habis wudhu sholat mutlak. Gitu. Oke. Sip. Terima kasih Mama. Minta doanya untuk kita semuanya. Mudah-mudahan hati kita selalu terjaga, tidak diliputi iri dengki kepada keberhasilan orang lain.